Oke, selamat pagi Asti. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah ya, cuma biasa sedikit kan gitu. Oh, berarti belakangan ini kamu sering ngantuk, sering tidur malam. Ya Pak, biasanya malam itu nyari ya Pak. Mungkin gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau kamu itu keinginan kamu apa di sekolah ini? Kalau saya sih namanya punya lagu disuruh, tapi ya susah mau Pak. Oke, jadi kamu ingin punya nilai bagus, tapi karena kamu sering tidur malam sehingga membuat keinginan kamu itu sulit untuk dilaksanakan begitu ya. Iya Pak. Kenapa itu? Karena malamnya sering main HP gitu. Iya, saya awal main game. Oke. Lalu biasanya tidurnya jam berapa? Jam 1 sampai jam 2. Sampai jam segitu ya kamu main HP gitu ya? Kalau misalkan apa, paginya jam berapa datangnya? Biasanya saya tuh bangun jam 7 atau enggak bisa sampai jam 8. Sampai jam 8 ya? Kalau jam segitu berarti terlambat. Betul ya. Hampir jam lagi. Ya. Lalu kebiasaan tidur yang sampai larut itu kira-kira membantu kamu untuk membuat nilai lebih bagus atau tidak? Malah bikin saya bisa itu anak bisa. Itu kira-kira menurut kamu itu justru membantu atau menghambat kamu untuk mencapai keinginan kamu tadi? Pasti Oke, mantap ya. Kalau begitu, rencana kamu untuk mengatasi masalah kamu itu bagaimana? saya bisa coba tidur. Jadi lebih cepat ya, jadi lebih cepat. Lalu terkait HP bagaimana? Apa kamu bisa mengatasinya? Ya bisa Pak. Mungkin saya bisa berarti main HP di jam 9, dengan jam 10 itu bisa langsung tidur. Lebih cepat. Oke, hebat. Jadi mulai malam ini kamu mau mencoba untuk melakukan strategi atau trik, yaitu kalau misalkan malam main HP-nya sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya, lalu tidurnya jam 10 gitu ya. Bisa ya kamu ya? Mencoba saya Oke. Jadi saya percaya sama kamu kalau kamu bisa untuk dilakukan. Saya pantau minggu depan ya kamu siap untuk melakukan yang sudah kamu sampaikan tadi. Siap ya? Oke. Jadi mudah-mudahan kamu bisa untuk komitmen terhadap apa yang sudah kamu rencanakan tadi, gitu ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini kamu sudah mau cerita sama saya, konseling sama saya, konsultasi sama saya, gitu ya. Sekarang itu siapa namanya? Jelas. Gitu ya. Mungkin karena sekarang masih berbicara, kamu begitu jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Novi Arianti SPD selaku fasilitator nasional, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini pada acara praktek baik 7 jurus PKKB yang dilaksanakan pada hari Kamis 13 November 2025. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Waka Ketenagaan selaku mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Jadi harapannya nanti juga
ini bisa menularkan ilmunya sehingga meningkatkan kolaborasi antar guru BK, kemudian antar guru, kemudian antar penghuni sekolah ya. Sehingga ada saling mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara ketiga, paparan berbagai praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Bandi SPD. Kebetulan untuk OJL kan saya ada dua, yaitu saya ambilnya kenali potensi sama tumbuhkan resiliensi, ya, seperti itu. Tangan, BK, tangan, kepala, BK kaki, BK tangan. Yang saya laksanakan yang pertama adalah jurus kenali potensi. Bisa lanjut. Kalau yang saya baca itu capaiannya atau tujuannya yaitu guru BK dan guru non BK, dalam artian guru non BK sudah saya jelaskan tadi, wali kelas dan guru wali, ya lebih tepatnya di situ, mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, ya, menemukan gitu kan, potensinya anak-anak, minatnya dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kebetulan yang sering dipakai adalah aplikasi Aku Pintar. Jadi ketika melaksanakan kegiatan itu Bapak Ibu, dibuatlah namanya RPL dulu, dibuatlah namanya RPL dulu, yang mana khusus untuk laporan kegiatan kemarin ada yang namanya AK, gitu kan ya. A itu aktivitas, R refleksi, lalu K konsep, dan 4 aplikasi, ya. Jadi ketika pelaksanaan itu Bapak Ibu, ya, yang pertama saya mengajak siswa untuk membuka aplikasi Aku Pintar, lalu mengerjakan gaya belajar, ya. Lalu yang kedua refleksi, ya. Refleksi itu maksudnya setelah anak-anak tahu, gitu kan ya. Ini anak kita sudah tahu, misalkan gaya belajarnya adalah visual. Tapi apakah selama ini yang mereka lakukan untuk belajar sesuai atau tidak, gitu kan ya. Lalu 3 konsep, ya. Lalu aplikasi. Apakah mungkin satu anak itu bisa punya lebih dari satu gaya belajar? Bisa saja, Ibu. Karena ketika praktek itu ada yang muncul sampai 3, gitu kan ya. Tetapi prosentasenya berbeda. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah tumbuhkan resiliensi. Ya. Sebenarnya saya lebih suka ini, yang paling favorit itu ini. Meskipun secara teori sebenarnya ini sulit ya dibandingkan yang tadi, gitu kan ya. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena di sekolah kita ini guru BK yang ada di SMK 2 Probolinggo ini banyak menemui siswa yang masalahnya kompleks. Bapak Ibu, untuk jurus 3 ini kami wajibkan untuk konseling, ya, konseling. Dan konseling pendekatan yang dipakai adalah realita, ya. Oke. Jadi dalam laporan atau yang saya buat itu kemarin, NPL konseling individunya, lalu ada instrumen evaluasi, lalu verbatim, dokumentasi, dan juga ada video konseling, ya, ada video konseling. Jadi masalahnya adalah sering terlambat masuk sekolah dan kurang semangat belajar. Lalu pendekatan konselingnya saya pakai pendekatan realita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Intan, perwakilan dari BK SMKN 2 Kota Probolinggo.
Hari ini saya senang sekali mengikuti kegiatan praktik baik 7 jurus guru BK hebat yang mana disampaikan oleh Bapak Muhammad Badi, SPD-GR. Beliau menyampaikan bahwa pentingnya sekali kita memahami kekuatan diri, yang mana kita bisa melihat dari 3 hal. Bisa kita menggunakan riasek, yang mana kita ingin menggali potensi diri dari murid kita itu berdasarkan profesinya. Terus yang kedua, kita bisa melihat dari multiple intelligence atau kecerdasan majemuknya, dan yang ketiga kita bisa melihat dari gaya belajarnya. Di sini juga saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga perihal tumbukan resiliensi, yang mana tanpa kita sadari bahwasanya di kehidupan sehari-hari kita, justru ketika kita mengalami masalah atau kita merasa down, kita ketika memberikan pujian kepada orang tersebut, justru itu akan menghancurkan resiliensi yang ada di dalam diri kita. Saya merasa sangat senang dan sangat berterima kasih sekali kepada beliau. Dari sini saya banyak belajar, dan semoga Bapak Muhammad Badi selalu semangat dan selalu memberikan dan sharing dengan guru BK lainnya atau dengan guru mata pelajaran atau wali kelas lainnya, bisa lebih banyak sharing-sharing ilmu. Semangat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.